Di tengah dinamika pendidikan di Kota Kartanegara, ada sosok inspiratif yang membawa perubahan. Siapa dia? Mari kita telusuri perjalanan Ibu Miftahul Jannah, Kepala MTS Al-Kautsar, dan dedikasinya untuk madrasah tercinta. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah. Saya di sini berkedudukan sebagai kepala madrasah di MTS Al-Kautsar. Kemudian kalau secara identitas seperti itu, saya asli kelahiran Kota Tenggarong, tanggal 13 Januari tahun 1995. Saya anak kedua dari 3 bersaudara. Jadi kemudian orang tua saya kebetulan bapak saya itu adalah kepala madrasah sebelumnya di sini. Jadi memang setelah beliau saya yang meneruskan seperti itu. Untuk latar belakang keluarga sendiri, kalau ibu saya itu pedagang di Pasar Tanggarung. Kehidupan dulu ya, karena kan Al-Kautsar ini berdirinya di tahun 95. Jadi MTS-nya itu mulai di tahun 95. Jadi memang masa kecil saya lebih banyak dihabiskan di Pasar Tanggarung. Pokoknya hari-hari itu dihabiskan di pasar, bahkan periode-periode yang memang sebelum masuk sekolah yang belajar berhitung, belajar menulis itu di pasar. Jadi memang biasanya tuh dengan almarhum Abah tuh dinding-dinding di pasar itu dibuatkan oleh Abah untuk bisa belajar, oh ini nulisnya di sini, nanti dihapus, ditulis lagi. Jadi memang segala proses di masa kecil tuh kebanyakan kami lalui di pasar, artinya pahit manisnya dulu di pasar. Didirikan tahun 1995, MTS Al-Kautsar terus berbenah. Di bawah kepemimpinan Ibu Miftahul, madrasah ini mulai menawarkan beragam ekskul dan program unggulan. Ketika saya mulai menduduki jabatan ini, goals utamanya saya adalah mengembangkan apa yang ada satu, kemudian mensejahterakan guru. Jadi maunya saya, karena namanya guru swasta itu kan pendapatannya sedikit, sehingga masih banyak guru-guru kami tuh yang pagi ngajar, sore ke kebun. Pagi ngajar, sore nanti ngajar di les lagi atau buka les di rumah. Goalsnya saya ke depannya itu menjadi bentuk sampingan yang memang cuma bisa ada bisa enggak buat mereka. Maunya saya ke depannya penghasilan utama mereka tuh ya di MTS Al-Kautsar yang benar-benar bisa asap dapur tuh tetap ngebul, tapi itu cuma nanti mereka ngajar les apa sebagainya itu tuh cuma sebagai pelengkapnya saja, seperti itu goals. Kemudian saya maunya madrasah ini berkembang. Saya bukannya kepedean ya Mbak ya, tapi memang seperti kegiatan ekskul, kemudian kegiatan-kegiatan tambahan lainnya di madrasah ini baru mulai muncul ketika saya menjabat. Misal di zaman dulu kami tidak ada memfasilitasi santri-santri itu untuk benar-benar kegiatan yang pol mengaji anak-anak tuh. Jadi artinya memang mengaji itu kami sambilkan di pembelajaran mereka sehari-hari saja, misalnya di pelajaran Quran tajwid atau di Quran hadis gitu kan. Nah, di tahun di mana saya menjabat kemudian ada program namanya Jumat Mengaji. Jadi memang anak-anak itu dari mulai pendaftaran itu sudah kami saring yang mana yang memang mampu, yang mana yang kurang. Yang kurang inilah yang kami gembleng di tiap Jumat Mengaji ini. Kemudian kegiatan ekskul pun di tahun-tahun sebelumnya tidak ada. Ketika saya maju, saya katakan kita harus bisa seperti sekolah lain. Kalau kita masih stagnan seperti ini saja, maka lambat laun kita akan hanyut ketinggalan. Sedangkan sekarang sekolah-sekolah tuh banyak bermunculan gitu kan. Jadi maunya saya ke depannya kita tuh punya titik ya nggak mesti terlalu unggul dari orang, setara pun tapi lebih menonjol daripada orang lain gitu kan. Makanya sekarang jujur alhamdulillah secara PPDB tahun-tahun sebelumnya dengan tahun yang ini terjadi peningkatan yang cukup signifikan, alhamdulillah. Dari 0 ekskul, kini menjadi 8 kegiatan. MTS Al-Kautsar terus berinovasi. Namun, tantangan seperti keterbatasan SDM dan fasilitas masih menghadang. Yang pasti sumber daya manusia, Mbak. Bujur memang kami semua nih guru, biasa mengajar. Cuma yang namanya guru kan juga manusia, secara kemampuan akademiknya pun berbeda. Mungkin secara akademik saya mengajar bahasa Indonesia mampu gitu kan. Saya mungkin mengajar teater, pidato, misalnya seperti itu, broadcasting mungkin mampu. Tapi
ketika saya mungkin disuruh mengaji misalnya atau futsal tidak mampu gitu kan. Jadi secara sumber daya manusia memang kami masih kurang seperti itu. Makanya mungkin ada beberapa pembina-pembina dari ekskul itu yang mereka mengundang pembina dari luar untuk membantu kegiatan, dan itu memang kami masih cukup kesulitan karena yang namanya mencari orang itu pasti ada tipe, kan orang kerja itu ada dua ya tipenya, yang memang mencari tempat yang nyaman, sama yang mencari duitnya nyaman. Nah, emang mencari yang dua ini nih cukup sulit. Memang kesulitannya di situ sih, karena sumber daya manusianya ketika memang harus mengajar misalnya futsal, misalnya anggotanya sampai 60 kan, bapaknya sendirian sebagai pembina kan nggak ke-cover lah gitu, akhirnya harus mencari orang di luar. Bahkan kayak PMR ketika butuh memang pemateri dari luar, pematerinya yang nggak ada gitu. Kalau siswa, karena memang mungkin mereka mencari-cari ya, kapan nih ada ekskulnya kapan nih Bu? Apalagi ketika di tahun awal ekskul muncul, yang banyak protes tuh alumni. Kenapa Ibu kok baru sekarang sih ada gitu kan? Kenapa setelah saya lulus baru ada, seperti itu. Jadi memang mereka cukup semangat, karena kan di saat ekskul lah yang mereka membaur antar kelas. Kalau seperti belajar mengajar biasa kan cuma dengan di lingkungan di kelas mereka masing-masing. Ketika ekskul lah mereka membaur dengan kelas lain. Cukup excited lah gitu. Dari Pasar Tenggara hingga memimpin madrasah, Ibu Miftahul Jannah membuktikan bahwa dedikasi dan kerja keras bisa menciptakan perubahan. MTS Al-Kautsar siap mencetak generasi unggul untuk Indonesia. Saya selalu bilang sama anak-anak, sampai jumpa nanti di versi terbaiknya mereka. Ibu nggak mau tahu artinya nanti kamu akan jadi apa, kamu akan seperti apa. Ibu akan tetap bangga sama kalian. Jadi apapun kalian ke depannya, Ibu akan tetap bangga. Tapi memang kalau secara jujur, saya sangat berharap anak-anak saya itu bisa sampai seperti saya, sarjana. Kalau bisa lebih dari saya, seperti itu. Dengan harapan nanti di masa depan mereka yang akan meneruskan estafetnya kami nih, gitu.